Konflik dua pengacara Hotman Paris versus Farhad Abbas kian memanas. Kamis kemarin, Andar Situmorang selaku salah satu saksi atas laporan Farhad Abbas terkait dugaan penyebaran konten asusila di akun sosial media Hotman Paris mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Andar yang didampingi kuasa hukumnya untuk membuat laporan balik kepada Hotman Paris lantaran merasa tak terima dirinya dilaporkan oleh Hotman Paris atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan lewat akun sosial media pula, Hotman Paris akan memberi peringatan bahwa dirinya sudah membuat laporan polisi dan melaporkan sejumlah orang yang diduga mencemarkan nama baiknya. Tapi mengapa Andar justru menilai laporan polisi oleh Hotman Paris hanya isapan jempol belaka? Yang jelas saya tadi datang mau melaporkan Hotman Paris, mau laporkan balik. Cuman sampai tadi saya cari nomor berapa sih dia melaporkan saya, karena itu kan melaporan balik kan, berarti ada nomor perkara. Ya, seluruh kantor polisi di Indonesia ini kalau membuat suatu laporan ada nomor perkara. Nah, sekarang saya minta Hotman Paris mana laporannya? Dan juga Hotman Paris, kau pun tidak berani nyebut nama saya, terlalu takut kau nyebutin nama saya. Terkait masalah perkara Farhad Abbas, saya saksi. Kok saya dilaporkan katanya? Nah, untuk itu saya pengen ngecek ke Polda, ada enggak sih? Saya cek di sana nggak ada. Saya cek nomor perkaranya nggak ada. Jadi itulah saya datang ke sini. Jadi ternyata Hotman Paris itu nol, penakut. Perseteruan Hotman Paris dan Farhad Abbas bermula dari adanya laporan Farhad terkait dugaan penyebaran konten asusila di akun sosial media Hotman Paris. Tapi Hotman Paris memiliki alibi tersendiri bahwa telepon genggamnya hilang dan telah membuat laporan polisi di Bali. Lebih lanjut, Hotman justru menilai langkah hukum Farhad dan kawan-kawannya hanya karena cemburu melihat kesuksesannya. Jadi sebenarnya kita hanya membentuk opini gitu untuk mengintimidasi saksi, bahwa seolah-olah emang orang kalau kehilangan HP tidak pernah melakukan sesuatu, belum tentu kan masih dalam penyelidikan kepolisian. Namanya Instagram itu nggak ada kaitan dengan handphone. Walaupun handphonenya 10 hilang, dia masih bisa menggunakan dengan handphone lain, dia masih bisa menggunakan ke warnet, bisa menggunakan komputer dan lain sebagainya, bisa. Jadi kalau maksudnya tidak ada kejahatan yang sempurna, itu adalah ketika orang yang tidak terlalu mengerti IT kemudian dia ingin melakukan sesuatu, rekayasa IT tersebut seolah-olah tidak ada yang terjadi gitu. Ya, ini kan proses gitu. Bukan gara-gara lapor dia itu berarti tutup dong ini perkara kalau mau dilaporin kita gitu kan, kira-kira. Kalau saya sih nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah menuduh dia di dalam video. Saya hanya mengatakan akunnya yang kita laporkan juga akun juga kok. Cuman memang arah penyidikan ya pemilik akun itu ya oknum tersebut gitu. Kasus yang telah memasuki di ranah hukum ini terus bergulir di kepolisian. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Farhad sebagai pelapor hingga sejumlah saksi. Begitu pula dengan Hotman Paris yang ternyata telah diperiksa sebagai terlapor pada Kamis pekan lalu. Tapi benarkah sejumlah saksi Farhad justru merasa terintimidasi dan mendapat ancaman dari pihak tak dikenal? Nggak ada komplotan juga, maksudnya intinya saya itu kebetulan melihat dan dia melaporkan, jadi saya bersedia sebagai saksi dan memberikan kesaksian untuk apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, itu aja. Jadi ada beberapa teror juga yang saya dapat dari beberapa WA, terus beberapa telepon. Nah, intinya di sini saya juga menjelaskan kalau saya tidak punya hubungan khusus sama Bang Farhad. Intinya fokus kita itu adalah video porno yang diposting oleh oknum pengacara internasional gitu. Kalau pada saat dia dilaporkan belum diperiksa, kemudian melaporkan kita ya, itu menurut saya salah alamat. Karena saksi-saksi juga sekarang sudah membuat pernyataan dan betul-betul melihat. Semuanya kan masih klarifikasi semua, ya, masih klarifikasi, ya artinya bahwa kita akan mengklarifikasi daripada yang melaporkan, saksi-saksinya seperti apa, semuanya masih dalam tahap klarifikasi semua. Yang lapor kan nanti juga akan klarifikasi untuk yang kasusnya dengan Pak Farhad kan sudah diklarifikasi ya.
hari Kamis kemarin. Iya, kita doakan saja ya. Semoga Bang Hotman dan Bang Farhat segera mengakhiri perseteruannya. Gak enak kan kalau lama-lama, nanti kayak sinetron loh, panjang berseri-seri. Tapi kalau untuk artis bernama Firza, bolehlah lama-lama menunjukkan kebolehan suara emasnya saat ngejam bersama para karyawan SCTV. Dan benarkah Firza juga sedang mencari jodoh hingga ke Solo, Jawa Tengah? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Pribadi lah ya, pengen punya istri wajar. Pengen punya istri wajar. Pengennya tahun ini, tapi nanti dikabarin lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.